Hakikat multidisipliner dalam pragmatik. Dahulu ilmu pragmatik adalah salah satu ilmu yang dipandang sebelah mata. Dan terkadang ilmu ini hanya berkembang dengan cara berkembang dengan disiplin ilmu yang lain, seperti semantik dan ilmu kognitif yang lain, sehingga keberadaan ilmu pragmatik kurang berkembang. Terlepas dari kelemahan pragmatik tersebut, ternyata ilmu ini sangat sering kita singgung dan sering kita pakai. Definisi pragmatik itu sendiri yaitu suatu ilmu yang dianggap berurusan dengan aspek-aspek informasi yang disampaikan melalui bahasa yang tidak dikodekan oleh konversi yang diterima secara umum dalam bentuk-bentuk linguistik yang digunakan, namun yang juga manual secara alamiah dari dan ketergantungan pada makna-makna yang dikodekan secara konvensional dengan konteks, tempat, penggunaan, dan bentuk-bentuk. Selanjutnya yaitu tindak tutur. Tindak tutur, salah satu kelebihan bahasa adalah bahasa bisa digunakan untuk melakukan tindakan, yaitu tindakan ujaran. Bisa dalam ujaran konstatif atau ujaran performatif. Beberapa ilmuwan memilih tindak tutur menjadi lokusi, perlokusi, dan ilokusi. Selanjutnya yaitu implikatur. Pada teori implikatur ini, ternyata ujaran seorang tidak hanya memiliki maksud untuk menyebabkan reaksi atau efek dari pendengar atau penerima saja. Akan tetapi, efek itu sendiri mempunyai maksud tersendiri, yaitu hanya bisa dipahami oleh para penerima yang mampu menangkap efek dari ujaran. Ada beberapa ungkapan yang sering dipakai dalam tindak tutur, yaitu ungkapan kualitas, kuantitas, relevansi, dan cara. Selanjutnya yaitu teori relevansi. Teori ini mempersempit supaya lebih mudah dikaji daripada teori implikatur beserta maksim-maksimnya. Ada beberapa ciri-ciri teori relevansi yaitu yang ke-1 yaitu teori ini daya terapannya tidak hanya pada komunikasi, tetapi juga pada bidang kognisi pada umumnya. Yang kedua, teori ini bersifat ekonomis. Dalam hal juga memiliki kapasitas dalam bentuk ujaran-ujaran dari penutur dalam komunikasi dalam mempengaruhi bagaimana pendengar ujaran-ujaran tersebut memulai memproses ujaran yang diterima. Yang selanjutnya yaitu deixis. Pada teori ini seringkali menghubungkan bahasa dengan konteks untuk menjelaskannya. Dalam hal ini bisa berupa deixis orang, yaitu bisa kata ganti orang, kata ganti milik, dan bisa dihubungkan dengan deixis sosial. Yang kedua yaitu deixis waktu, seperti kata-kata yang bertujuan untuk membentuk keterangan waktu. Yang ketiga, deixis tempat, yang berupa kata yang mempunyai keterangan tempat. Yang keempat, deixis wacana. Dalam ilmu pragmatik ini juga mengenal kajian praanggapan yang bisa didefinisikan sebagai berbagai cara namun secara umum adalah asumsi-asumsi yang tersirat dalam ungkapan linguistik tertentu. Terima kasih.